Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Siti. Pada video kali ini, Bu Siti akan membahas tentang variabel. Oke, kita akan melihat bagaimana pengertian variabel, jenis variabel, dan contoh variabel. Pembahasan variabel ini bisa dilihat di buku Creswell mulai dari halaman 112, sementara di buku Frankel, Wallen, dan Hume itu di halaman 77 mulainya. Oke, baik. Kita lihat pengertian variabel. Variabel itu berasal dari kata vary yang berarti beragam atau bermacam-macam. Variabel berarti variasi atau keberagaman dalam sekelompok objek. Variabel menjadi kata kunci bagi peneliti dalam mengumpulkan informasi yang terkait dengan tujuan penelitian dari peneliti itu. Variabel penelitian adalah karakteristik atau atribut dari individu, objek, atau kelompok yang pertama dapat diukur atau diamati, yang kedua bervariasi. Ini yang menjadi penanda untuk variabel penelitian. Selanjutnya kita lihat contohnya. Kita lihat dulu penanda dari variabel penelitian adalah yang pertama, dapat diukur atau diamati, yang kedua bervariasi, dan yang ketiga menjadi kata kunci dari penelitian. Contoh, siswa dalam satu kelas, itu kan usianya tentu bervariasi ya. Mungkin ada yang sama 7 tahun, tetapi pasti mungkin beda, ada yang 7 tahun 3 bulan, atau ada yang 7 tahun 8 bulan, atau mungkin sama tahunnya dan bulannya, tapi beda lagi harinya, beda lagi jam kelahirannya, menit kelahirannya, dan seterusnya. Jadi ada variasi usia di situ. Begitu juga dengan nilai matematika, tinggi badan, warna rambut, gaya belajar, gaya kognitif, dan sebagainya, itu semuanya bervariasi. Jika warna rambut semua siswa dalam kelas ini misalnya sama-sama hitam semuanya misalnya, maka rambut tidak dapat dijadikan variabel penelitian terkait siswa di kelas ini, karena tidak bervariasi. Atau mungkin seperti di gambar ini warna rambutnya bervariasi, tapi peneliti tidak tertarik untuk melakukan penelitian terkait warna rambut, maka ini juga tidak menjadi variabel penelitian. Selanjutnya kita lihat usia, nilai matematika, tinggi badan, ini dapat diukur ya. Sedangkan warna rambut, gaya belajar, gaya kognitif, itu bisa diamati. Nah, bukan hanya manusia saja yang jadi variabel penelitian. Aktivitas seperti cara mengajar itu juga bisa jadi variabel penelitian karena bisa bervariasi dan dapat diamati. Ada yang mengajarnya menggunakan classroom, seperti sekarang ini ya Google Classroom, atau ada yang menggunakan luring, atau ada yang menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya, menggunakan webinar, dan sebagainya. Itu ada variasi mengajar di situ. Kemudian bisa diamati juga cara mengajar seseorang, itu kan kita bisa amati. Selain itu, selain manusia, aktivitas manusia, makhluk hidup lain, hewan, tumbuhan, atau bahkan benda mati itu pun kita bisa lihat ada variasi dan ada yang dapat diukur atau diamati di situ. Misalnya, kupu-kupu. Kupu-kupu ini sayapnya kan ada macam-macam coraknya. Nah, itu bisa jadi variabel penelitian. Kita dapat mengamati macam-macam corak sayap kupu-kupu. Orang yang tertarik mengamati corak itu, maka corak sayap kupu-kupu bisa menjadi variabel penelitiannya. Atau pada batu. Kalau ada yang tertarik mengamati kandungan mineral
pada batu itu bervariasi dan dapat diamati, maka bisa menjadi variabel penelitian. Sekali lagi saya ulangi, penanda variabel penelitian adalah dapat diukur atau diamati, bervariasi, dan menjadi kata kunci penelitian. Selanjutnya, kita lihat jenis variabel. Berdasarkan pengukuran variabel itu dapat dibedakan menjadi variabel kuantitatif dan variabel kategori. Mungkin ada yang menanyakan kok kuantitatif dengan kategori bukan kuantitatif dengan kualitatif. Ini istilah yang saya gunakan di sini, saya menggunakan istilah saya memakai istilah yang digunakan Frankel, Pollen, dan Huon ya. Saya hanya menyesuaikan saja. Tapi kita akan lihat sebentar bagaimana yang dimaksud variabel kuantitatif dan bagaimana yang dimaksud variabel kategori. Sebenarnya mengarah ke kualitatif juga. Ya. Variabel kuantitatif adalah variabel yang diukur menggunakan nilai kontinu. Sedangkan variabel kategori adalah variabel yang diukur dalam kategori atau menggunakan nilai diskrit. Contohnya di sini bisa kita lihat tinggi badan dari sekelompok orang. Itu kan bervariasi ya, tapi variasinya dalam rentang nilai yang kontinu. Mungkin ada orang yang tingginya 1 meter, ada juga yang tingginya 1,5 meter, atau ada yang 1,75 dan seterusnya, 175 cm. Begitu juga dengan nilai matematika. Nilai ini bergerak dalam interval yang kontinu. Berbeda dengan suku atau metode mengajar. Kita mungkin bisa melabel metode mengajar dengan angka tertentu. Misalnya metode ceramah kita label 1, metode diskusi kita label 2, metode observasi lapangan kita label 3, sehingga kita punya metode 1, 2, 3. Nah, dari metode ini tidak ada metode 1,5 atau metode 2/7/5 atau metode 3,61, tidak ada ya. Label yang kita gunakan itu diskrit, tidak kontinu. Contoh lain kelas. Di sekolah dasar kan kita tahu ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tidak ada kelas 3,5, tidak ada kelas 4/4 itu. Jadi meskipun kita melabel dengan angka, tetapi angkanya itu tidak kontinu. Kita tidak bisa mengategorikan. Kita hanya bisa mengategorikannya, mengelompok-ngelompokkannya, sehingga itulah disebut sebagai variabel kategori. Suku juga seperti itu. Suku tergolong dalam variabel kategori. Kita bisa mengelompok-ngelompokkannya, dia tidak kontinu. Oke. Selanjutnya kita lihat jenis variabel yang kita bedakan berdasarkan hubungan sebab akibat. Ada independent variable atau variabel bebas, dependent variable atau variabel terikat, intervening variable atau mediating variable, variabel intervensi atau variabel mediasi, kemudian ada confounding variable atau spurious variable, variabel pengganggu atau variabel palsu. Tapi nanti selanjutnya kita gunakan istilah confounding atau spurious saja ya. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel yang dipengaruhinya ini nanti kita sebut variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang bergantung atau dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel bebas yang tadi. Kemudian variabel intervensi atau variabel mediasi adalah variabel yang terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak langsung mempengaruhi perubahan variabel terikat. Dia ada di antara variabel bebas dan terikat. Nanti kita akan lihat contohnya. Sementara confounding variable atau spurious variable adalah variabel
yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, tetapi kita tidak dapat ukur secara langsung karena pengaruhnya tidak dapat dengan mudah dipisahkan dari pengaruh variabel lain. Oke, selanjutnya untuk independent variable itu bisa kita bedakan lagi menjadi measure variable atau variabel terukur, control variable atau extraneous variable, variabel kontrol atau variabel asing, treatment variable atau variabel perlakuan, dan moderating variable atau variabel moderasi. Yang pertama kita lihat variabel terukur. Variabel terukur adalah variabel bebas yang diukur atau diamati dalam penelitian. Variabel kontrol itu variabel bebas tetapi bukan variabel utama, dia variabel sekunder. Namun ini penting diperhatikan oleh peneliti dan dinetralisir karena berpotensi mempengaruhi variabel terikat. Nah, variabel ini dikendalikan menggunakan melalui desain penelitian atau prosedur statistik. Kemudian, treatment variable adalah variabel bebas yang dimanipulasi oleh peneliti. Variabel moderasi adalah variabel bebas, tetapi bukan variabel utama, dia variabel sekunder. Variabel ini, variabel moderasi ini diukur atau diamati saat berinteraksi dengan variabel bebas utama yang kita pilih untuk mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya kita lihat contoh untuk memperjelas jenis-jenis variabel yang tadi sudah kita bahas. Misalkan kita punya variabel durasi belajar matematika dalam kelas. Ini mempengaruhi hasil belajar matematika. Durasi belajar matematika dalam kelas ini menjadi variabel bebas dengan jenisnya variabel terukur. Jenis yang pertama tadi dari variabel bebas. Kemudian hasil belajar matematika ini karena dipengaruhi oleh durasi belajar matematika dalam kelas, maka hasil belajar matematika menjadi variabel terikat. Selanjutnya, jika antara durasi belajar matematika dan hasil belajar matematika kita mempertimbangkan tingkat stres siswa, maka tingkat stres siswa ini menjadi variabel intervensi atau variabel mediasi. Tingkat stres siswa ini dipengaruhi oleh durasi belajar matematika dalam kelas. Selanjutnya, tingkat stres ini mempengaruhi hasil belajar matematika. Jadi variabel intervensi atau variabel mediasi berupa tingkat stres ini posisinya di antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, sekarang selain durasi belajar matematika dan tingkat stres siswa, kan ada banyak hal lain yang bisa mempengaruhi hasil belajar matematika. Misalnya di sini dicontohkan pengalaman mengajar guru, model pembelajaran, tingkat kebisingan kelas, tekanan orang tua, dan sebagainya. Semua ini mempengaruhi tetapi tidak dimasukkan dalam pengukuran atau pengamatan penelitian. Meskipun demikian, hal ini perlu diperhatikan oleh peneliti untuk dikontrol atau dinetralisir. Inilah yang disebut variabel kontrol atau variabel asing. Variabel ini termasuk dalam jenis variabel bebas. Dia masuk di jenis kedua tadi dari variabel bebas. Jadi selain variabel terukur yang sudah kita tunjukkan di contoh pertama, kemudian ini variabel kontrol atau variabel asing, masuk jenis kedua dari variabel bebas.
Nah, sejatinya ada banyak variabel kontrol ini ya. Bukan hanya untuk hasil belajar matematika, ada banyak variabel-variabel lain yang mempengaruhi, tidak terbatas hanya yang ini. Ada banyak. Akan tetapi, karena keterbatasan kita yang tidak dapat mengamati semua hal secara menyeluruh, maka tidak semua variabel dapat kita ukur atau amati. Ini menjadi keterbatasan kita sebagai peneliti. Tapi sekaligus ini membuka peluang ide untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat contoh lain. Misalkan kita punya variabel bebas tingkat kecemasan belajar yang mempengaruhi variabel terikat hasil belajar matematika. Tingkat kecemasan belajar siswa ini kan terkait erat, bisa jadi terkait erat dengan tekanan orang tua terhadap anak untuk berprestasi. Kan tetapi kita mungkin mengalami kesulitan untuk mengukur tekanan orang tua terhadap anak ini, atau kita tidak dapat mengontrolnya. Nah, tekanan orang tua ini menjadi contoh variabel bebas untuk jenis ini menjadi contoh dari variabel confounding variable atau spurious variable, variabel pengganggu atau variabel palsu. Selanjutnya, misalkan kita mau melakukan penelitian, kita punya 2 kelompok siswa yang akan kita ajar kita ajar operasi hitung bilangan bulat. Kelompok pertama kita akan ajar menggunakan media tali bilangan, sementara kelompok kedua akan kita ajar menggunakan garis bilangan. Kita akan melihat pengaruh penggunaan media belajar yang berbeda ini terhadap kemampuan siswa menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat. Nah, penggunaan media belajar ini disebut variabel perlakuan, termasuk dalam jenis variabel bebas. Jenis yang ketiga tadi yang kita sebutkan jenisnya, kita bahas jenisnya. Selanjutnya, ada gaya belajar. Kemampuan operasi hitung ini menjadi variabel terikat ya. Ada gaya belajar yang menjadi variabel moderasi. Kita atau peneliti menduga siswa dengan gaya belajar kinestetik mungkin saja yang cenderung mengandalkan praktik dan olah fisik mungkin lebih tepat diajar menggunakan tali bilangan, karena tali bilangan itu kan membutuhkan olah fisik. Sedangkan siswa dengan gaya belajar visual atau auditori mungkin lebih cocok diajar menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang kita lakukan penelitian, kita terapkan model media pembelajaran ini kita gunakan pada 2 kelompok yang berbeda. Lalu kita lihat, kita tes siswanya setelah diajar, kita lakukan tes, dan kita lihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Ternyata setelah diterapkan perlakuan dan siswa diberi tes, hasilnya penggunaan kedua media ini tidak menunjukkan perbedaan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat kita. Tapi ketika dianalisis lagi berdasarkan gaya belajar, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, gaya belajar inilah contoh dari variabel moderasi. Selanjutnya saya munculkan kembali tadi di sini contoh variabel intervensi atau variabel mediasi untuk bisa membedakannya dengan variabel moderasi ya. Diperhatikan di sini variabel intervensi atau mediasi ini terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas dan selanjutnya mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan kalau variabel moderasi, dia tidak dipengaruhi oleh variabel bebas utama. Tidak dipengaruhi oleh variabel bebas utama ini, tetapi variabel bebas utama dan variabel moderasi berinteraksi bersama untuk mempengaruhi variabel terikat. Itu. Ya.
Semoga sudah dengan melihat perbandingan duanya ini bisa jelas bagaimana perbedaan antara variabel intervensi atau variabel mediasi dengan variabel moderasi, di mana variabel moderasi ini juga merupakan variabel bebas. Ini variabel bebas utama, sementara ini variabel bebas sekunder. Alhamdulillah pembahasan tentang variabel, pengertian, jenis, dan contohnya telah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.